Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia nikmatnya, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan berbahagia. Sholawat berbingkaikan salam, kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita, umatnya, bisa mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan Kimsi yang saya cintai, semoga Allah meridhoi. Pernahkah kita merasa pikiran kita penuh dengan beban? Hati kita diselimuti oleh kegelisahan dan diri kita seakan-akan jauh sekali dari kebahagiaan. Di era modern ini, banyak di antara manusia yang berusaha mencari kebahagiaan dari harta, tahta, ketenaran, popularitas, atau bahkan media sosial yang senantiasa mereka genggam 24/7. Namun, apakah itu kunci dari kebahagiaan? Menurut psikologi modern, kebahagiaan bukanlah sebatas kenikmatan semata, melainkan sebuah perasaan emosional yang diiringi oleh kepuasan, kebermaknaan hidup, dan juga ketenangan spiritual. Martin Seligman, salah seorang tokoh psikologi positif, juga menekankan bahwa kebahagiaan harus diiringi oleh meaning in life atau makna hidup. Adapun makna hidup dapat berasal dari pengabdian diri kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Adapun Islam yang muncul jauh sebelum teori-teori ini lahir sudah menegaskan hal tersebut. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah lah maka hati menjadi tenang. Dengan demikian, kebahagiaan dalam Islam tidak muncul dari luar diri kita, melainkan ia muncul dari keterikatan hati kita kepada Sang Pencipta. Dalam Islam sendiri, ibadah bukanlah sebatas rutinitas atau ritual belaka, melainkan sebuah jalur psikologis menuju kebahagiaan dan juga ketenangan batin. Marilah kita kupas satu persatu ibadah menurut perspektif psikologis. Yang pertama ialah sholat. Menurut beberapa studi psikologi terdahulu, praktik mindfulness atau kesadaran penuh mampu mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Kemudian, bukankah praktik mindfulness yang terbaik ialah sholat, di mana kita dengan penuh kesadaran hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keikhlasan kita sujud kepadanya dan dengan penuh penghayatan kita membaca ayat demi ayat suci Al-Quran di dalam sholat kita. Rasulullah pun bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis sholah," dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. Maka jelaslah bagaimana coping mechanism yang terbaik ialah sholat untuk menghadapi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua ialah zikir. Pernahkah kita merasa ketika kita berzikir, istighfar, tahmid, tasbih, takbir, denyut jantung kita akan lebih melemah. Otot-otot kita akan lebih rileks dan pikiran kita pun akan lebih ringan. Ini sesuai dengan terapi-terapi relaksasi yang ada di dalam psikologi modern. Kemudian yang ketiga ialah sedekah. Menurut beberapa studi, praktik prososial dan altruisme mampu meningkatkan hormon oksitosin dan juga endorfin dalam tubuh, meningkatkan kebahagiaan kita. Kemudian ini juga bisa menjadi feedback loop bagi diri kita, di mana setiap kali kita merasa bahagia, maka kita juga akan melakukan kebaikan.
Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, tabassumuka fi wajhi ahik laka sadaqah. Senyumanmu bagi saudaramu itu dianggap sebagai sedekah. Namun tidak jarang di antara kita yang merasa, saya sudah sholat, saya sudah zikir, saya sudah sedekah, saya sudah sholawat, saya sudah ibadah. Namun kenapa tidak kunjung juga saya merasakan kebahagiaan? Kenapa? Karena ibadah bukanlah sebatas aktivitas fisik, melainkan sarana bagi kita untuk menggali kembali makna dari hidup kita. Menurut psikologi eksistensial, individu-individu yang belum menemukan makna di dalam hidup mereka hanya akan menemukan kekosongan, kehampaan, stres, dan bahkan depresi. Adapun ibadah dalam Islam itu merupakan kunci kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang bermuara dari kebermaknaan hidup yang muncul dari pengabdian diri kita kepada suatu yang jauh lebih luhur dari diri kita. Allah pun berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka jelaslah bagaimana kebermaknaan hidup dalam Islam tidak muncul ketika kita mencari kekayaan, pundi-pundi uang, ataupun ketenaran. Melainkan itu muncul ketika kita berhasil menghamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan Kimsi yang saya banggakan. Ketika kita merasa hidup kita penuh dengan beban, kemudian kita sholat dengan penuh kehusyuan, bukankah kita merasa lebih lega? Ketika kita merasa hati kita gundah gulana, kemudian kita berzikir dan berzikir dengan penuh keikhlasan, bukankah hati kita menjadi lebih tenang? Ketika kita merasa ekonomi kita surut, dompet kita menipis, namun kita senantiasa bersedekah dan membantu orang lain, bukankah dada kita menjadi lebih lapang? Itulah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bermuara dari penggalian makna hidup kita, makna hidup untuk menghamba kepada Allah semata. Marilah kita renungkan sejenak. Apakah ibadah yang selama ini kita laksanakan itu hanya karena kewajiban? Atau apakah ibadah yang kita laksanakan karena kita merasa bahwa hati kita terpanggil kepada panggilan yang maha kuasa? Psikologi mungkin bisa mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Namun, hanya dengan Islamlah kita mendapatkan panduan yang jelas menuju kebahagiaan yang hakiki. Semoga kita bisa beribadah dengan penuh keikhlasan. Dan semoga kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan singkat ini. Apabila ada benar, maka itu datangnya dari Allah semata. Namun apabila ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.